Al-Qarni mengatakan manusia itu nggak dilihat dari pangkat, kedudukan, jabatan, harta kekayaannya. Orang Pak, sekarang orang kejar itu biar dimuliakan, biar dihormati, biar kalau datang dibentangkan karpet merah, ya kan? Ngeri luar biasa. Biar supaya dihargai, capek Pak Ustadz jadi wong miskin. Capek Pak Ustadz jadi wong susah. Ya omah disepelein. Ngomong mbek bojone, "Kang, aku kan nek royongku nek balik nang kampung iki kok. Aku nek isih nggawa sepeda motor aku ora gelem men aku balik nang kampung. Dulurmu iku sepele Kang, sepele. Mandang kita tuh sebelah mata Bang picek motone, Bang picek motone. Ora dianggap Bang, kita nggak dianggap. Pokoknya Abang harus bekerja cari duit. Kita harus punya mobil Bang. Mobil pun kalake mobil dulur-dulur riko. Nek iso kita royo nanti gowo mobil Alphard. Pak Kades. Targetnya mobil Alphard. Bojone menggik mentol kerja ya kan. Enggak keringet jagung sing metu ya kan. Pokoknya keringet apa wae metu kabeh ya kan. Sampai saatnya orang iso tuku mobil Alphard. Orang tuku mobil Alphard wis Al-Fatihah. Wis digawa keren kok deh. Iku lah sing gawa deh. Nah ini kasihan, ya kan? Nggak dilihat jabatan, kedudukan, pangkat, ya kan? Karena kita orientasinya udah bergeser hari ini. Makanya banyak orang yang menyombongkan diri dengan kedudukannya, dengan jabatannya, dengan pangkatnya, nggak empati dengan penderitaan orang lain, menari-nari di atas penderitaan orang lain. Ini yang terjadi. Akhirnya apa? Masyarakat, rakyat hari ini sudah mulai kehilangan kepercayaan dengan pemimpinnya, dengan para wakilnya. Betul? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngamuk apa piye, Pak? Permangan sate kayak. Burung balam terbang dekat. Walaupun dekat tapi tinggi. Karena terlalu semangat, saya ulang sekali lagi. Burung balam terbang dekat, hinggap sebentar di padang yang luas. Biar lebih semangat ya, saya doakan yang jawabnya semangat. Insya Allah yang punya utang, yang punya kreditan pulang dari sini segera lunas. Jawab dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Engkang kula hormati, sing saya hormati Bapak Kepala Desa Semincirim sebagai pimpinan kita, kebetulan senama dengan saya. Kami ini termasuk perkumpulan PSSI, bukan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, tapi perkumpulan Sugeng seluruh Indonesia. Bapak Sugeng Suheri, ya, S2, SS. Memang kalau nama Sugeng itu paling tidak kalau bertemu ada kesamaannya. Saya dengan beliau kayaknya juga ada kemiripannya. Kulitnya sama-sama sawo mateng, bukan sawo kematangan ya, apalagi sawo busuk, jangan. Kalau ciri khas kulit orang Jawa biasanya kayak gitu Pak Kades ya. Nah, saya teringat ada sebuah cerita ya, tapi ini inspiratif juga Bapak Ibu. Ada 3 orang ini berteman walau beda suku. Yang satu orang Jawa, yang kedua orang Nias, yang ketiga orang Papua. Ini kawan akrab. Kebetulan mereka mau ngelamar pekerjaan, Bu. Jadi waktu mau ngelamar pekerjaan, mereka datang ke tempat sebuah pabrik. Kebetulan memang sedang dicari ya karyawan. Lalu kemudian security-nya menyodorkan formulir. Isi. Maka diisilah oleh masing-masing namanya, tempat lahir, alamat, pengalaman kerja. Tapi ada yang menarik di formulir itu. Disebutkan situ warna kulit. Yang orang Jawa ini ya, Sugeng Sumanto misalnya, ini kan. Dia nggak termasuk kita Pak Kades. Disebutkan tanggal lahirnya, pengalaman kerjanya, warna kulit, sawo mateng. Yang kedua orang Nias, dia tulis namanya, tempat tinggalnya, alamatnya, kemudian pengalaman kerja, warna kulit kuning langsat. Yang ketiga ini orang Papua, dia tulis namanya, ya kan. Waktu dia masuk ke warna kulit, dia nengok kawan-kawannya, heran saja dia. Kawan-kawan ini disuruh nulis warna kulit, yang dijawab kok nama buah-buahan. Sing wong Jawa sawo mateng, sing wong Nias kuning langsat. Dia pun teringat juga lah, terakhir dia tulis warna kulit lada hitam. Cerdas ini orang-orang ini ya, akhirnya semuanya diterima itu. Jadi memang indah keragaman itu Bapak dan Ibu sekalian. Kalau bisa kita jadikan sebagai ya instrumen untuk membangun. Di desa ini banyak karakter. Maka Kades bolak-balik ngingetin kebersihan itu sebagian daripada iman, ya kan? Karakternya banyak sekali Pak, emang warga kita ini. Kadang udah dibuat di situ, dilarang buang sampah sembarangan. Biasa kali kalimatnya. Oh ini enggak, siapa yang buang sampah di sini sama dengan hewan, sama dengan binatang, gitu kan? Ini tetap juga buang tuh, disebut nama binatangnya di situ. Ya tetap saja buangnya di situ. Sampai siapa yang buang sampah di sini didenda, ya kan? 50 juta, ya kan? Ya ora, ya tetap juga dia buang sampah di situ. Sampai siapa yang buang sampah di sini kami doakan ya Allah cabut nyawanya, matikan sekalian ya Allah. Tetap juga
buangnya di situ gitu. Ini mental. Makanya memang kita kudu menghadapi warga ini sabar ya, mudah-mudahan Pak Kades ya sing sabar, apalagi Pak Kades sudah 3 periode ya kan. Ini kayaknya Kades yang terlama lah Pak Kades ya. Barokah berarti dicintai ya. Mudah-mudahan insya Allah desa Semencirim ini makin maju bersama dengan Pak Kades atas dukungan kerjasama kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Hormat yang sama kepada Bapak Ketua Badan Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas ya, bersama dengan seluruh jajarannya, Dewan Penasehat, Dewan Pembina, para orang tua saya, para sepuh yang hadir pada malam hari ini. Semoga semuanya insya Allah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam limpahan barokah dan ridhonya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Tetap masih penghormatan Bapak dan Ibu yang saya juga hormati. Ini banyak ustadz kita ya, Pak Rambi, tadi juga ada Pak Jalal ya, dan para alim ulama yang lain yang berhadir. Mohon izin, yang besar tidak disebut gelar, yang kecil tidak disebut nama, tidak bisa saya sebutkan semuanya satu demi satu. Insyaallah mudah-mudahan para alim ulama kita, tokoh-tokoh agama kita juga senantiasa dalam limpahan barokah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian juga qori kita ya, Adinda Sulaiman Tumangger. Mudah-mudahan berarti saudaranya Adenan Tumangger ya. Iya, alhamdulillah. Kalau Bapak Ibu sering dengar qori nasional Adenan Tumangger, itu marganya sama dengan Sulaiman Tumangger. Berarti sama-sama dari Dairi ya, Pak ya kan? Iya, itu marganya. Kalau saya Sugeng Wanto, marganya To. Sama dengan presiden yang kedua dulu, Suhar, nah itu saudara saya, Pak. Ada juga teman saya, Bu, namanya Ustadz Wijayan Toh, nah itu teman saya yang bolak-balik masuk TV yang dari Yogyakarta, ya kan? Tapi jangan samakan saya dengan Suman. Tapi sekarang udah mulai jadi konten kreator pula dia, sama kayak Abang Haris. Ya, udah mulai jadi Ustadz juga ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, para tokoh, ya, para alim, kita semuanya yang berhadir pada malam hari ini, dari MKSMM juga ya, yang berhadir, apakah dari kecamatan atau desa dan sebagainya, semuanya lah ya. Wabil khusus buat ibunda sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Karena kalau tanpa kehadiran ibu ya, hidup ini tentunya tidak akan bermakna ya. Ada kehadiran ibu malam ini terasa semakin indah. Apalagi dari wajah ibunda sekalian ini, Bapak jujur ya, Pak, kata orang Melayu dalam pantunnya, sungguh indah bulan purnama, indah dipandang waktu berdua. Kita lihat wajah ibu-ibu kita ini bercahaya, nampak kalau calon-calon bidadari surga. Apalagi yang di bawah lampu itu kok terang sekali wajahnya ya. Memang indah bulan purnama kalau juga dipandang dari pinggir kali. Kenapa ibu wajahnya bercahaya, calon bidadari surga? Karena Pak jujur, kalau kita lihat aura wajahnya, ini wajah-wajah istri yang nggak pernah ngelawan sama suami. Ini Pak. Kalau ibu ketawa jadinya kami nggak yakin. Batin juga Bapak ini coyori kok Pak Ustaz, mesti ngerasa no kami kok udah riko. Insya Allah ya, mudah-mudahan namanya doa ya. Jadi kalau ibu-ibu datang ini kan soleha, mudah-mudahan lah ya, calon-calon penghuni surga, mudah-mudahan istri yang soleha, mudah-mudahan kita semuanya rumah tangganya sakinah, mawaddah, warohmah. Anak-anak kita ini insya Allah soleha, mudah-mudahan
kelak jadi pemimpin bangsa dan agama. Di masa akan datang negeri kita jadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, gemah rifah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo. Amin ya rabbal alamin. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak dan Ibu yang baik hatinya, calon-calon penghuni surga. Saya ini memang wong Jawa Pak Kades, tapi kadang-kadang suka pantun, ya, mohon izin, ya, ngapunten. Bunga mawar, bunga melati adalah nama-nama. Wis ngono ae. Nggo suwi-suwi nak kampung lho tadi. Piye? Bunga mawar, bunga melati, harumnya sungguh memikat. Kabaripun apa kabar Bapak Ibu malam ini semuanya sehat? Alhamdulillah. Ini indahnya pertemuan kita, silaturahim kita, bisa bermuajahah. Walaupun tadi sempat hujan deras, insya Allah ringan langkah kita duduk di majelis yang mulia ini. Luar biasa ini. Ini majelis yang mulia, majelis Riyadul Jannah, taman surga. Kita dengar ayat-ayat Quran. Ini majelis Quran. Kita dengar kajian tadabbur ayat-ayat Quran. Wah, ini majelis ilmu. Iya. Kita ngumpul, ini majelis silaturahim. Iya. Manfaatnya luar biasa sekali, Bapak dan Ibu sekalian. Kita bisa saling bertemu, ada nilai yang kita dapatkan, bisa saling mendoakan. Kalau udah saling mendoakan itu menunjukkan hatinya bersih. Betul? Betul, Bu? Kalau hati bersih, pikirannya jernih, langkahnya ringan. Kalau sudah pikiran jernih, kalau melihat orang melakukan kebaikan, alhamdulillah kita senang, kita bahagia karena hatinya bersih. Tapi kalau hatinya kotor, walaupun baik dibuat orang, tetap aja komentarnya nggak baik. Betul apa betul, Bu? Mana dia penyakit SMS, senang melihat saudara susah, susah melihat saudara senang. Itu kan penyakit hati, hatinya kotor, ya kan? Saudaranya bisa beli kulkas kok malah dia yang kedinginan, Pak. Saudaranya bisa beli kompor gas kok malah dia yang kepanasan, Bu, ya. Dulure iso tuku mobil kok malah dia sing mlebu mobil ambulan, ya. Saudaranya dapat nikmat malah dia yang maniknat. Nengok saudaranya sendiri jijike luar biasa. Aku nek delokin dhewe Pak Ustaz, iya amit Pak Ustaz. Najis tralala, aku najis tralala. Padahal najis cuma 3 loh Pak Ketua BKM, ya kan? Najis berat, pertengahan, ringan. Wah, ini malah nengok saudaranya, ya tetangganya, jirannya, tuh najis tralala. Ketemu sama si najis tralala itu, ya kan? Ketimbang petuan, ketimbang bermuajah, ketimbang ya kepetuk ambek najis tralala, bagus dia milih jalan belok kiri, Pak. Padahal jalan belok kiri itu ya becek, rumputnya dur, ya kan? Malah neng ulo sendoke. Lebih penting deh, lebih milih ketemu luar sendok daripada kepetuk ambek najis tralala lagi. Hatinya kok kotor.
Maka kita ngaji niki, Bapak Ibu, bukan persoalan kita peabot apa enteng. Bukan persoalan ini kita ngajinya ini tinggi apa rendah. Orang. Ini muhasabah diri, Pak. Saya teringat ada salah seorang cendekiawan muslim ya yang bernama Dr. Aid Al-Qarni. Ada salah satu buku beliau yang masuk judulnya itu La Tahzan. Jangan bersedih, jangan berduka ya. Pokoknya Bu, jangan gegana, gelisah, galau dan merana. Gara-gara sisuk tukang kredit arek teko, Riko jadi korban andilau antara dilema dan galau ya kan. Dulu ke bojo arek nyakar ya kan. Bojone dikoplok-koplokin, dibodoh-bodohin. Ya gara-gara sisuk teko tukang kredit orang eling duwite ya kan. Langsung dimarah-marah sampai bojone pauk mendadak jadinya. Menengai kaya wong teko wong pauk iku ora. Iki dina deh pauk mendadak, sesuk modar mendadak deh. Aja diseneni wae ya kan. Rezeki insyaallah wis diatur mbek Gusti Allah, ya kan? Sudah ditakar nggak bakalan ketukar. Insyaallah kuncinya yang penting kita syukur ambek sabar. Mugi-mugi jalannya eneng, insyaallah. Makanya kuncinya apa? Biar supaya kita nggak gegana, gelisah, galau dan merana, nggak andilau antara dilema dan galau, maka Dr. Aid Al-Qarni mengatakan manusia itu nggak dilihat dari pangkat, kedudukan, jabatan, harta kekayaannya. Orang Pak, sekarang orang kejar itu biar dimuliakan, biar dihormati, biar kalau datang dibentangkan karpet merah, ya kan? Ngeri luar biasa. Biar supaya dihargai, capek Pak Ustadz jadi wong miskin. Capek Pak Ustadz jadi wong susah. Ya omah disepelein. Ngomong mbek bojone, "Kang, aku kan nek royongku nek balik nang kampung iki kok. Aku nek isih nggawa sepeda motor aku ora gelem men aku balik nang kampung. Dulurmu iku sepele, Kang, sepele. Mandang kita tuh sebelah mata, Bang, picek motone, Bang, picek motone. Orang dianggap, Bang, kita nggak dianggap. Pokoknya Abang harus bekerja cari duit. Kita harus punya mobil, Bang. Mobil pun kalah ke mobil dulur-dulur Riko. Nek iso kita royo nanti gowo mobil Alphard. Pak Kades. Targetnya mobil Alphard. Bojone menggik mentol kerja ya kan. Nggak keringet jagung sing metu ya kan. Pokoknya keringet apa wae metu kabeh ya kan. Sampai saatnya orang iso tuku mobil Alphard. Orang tuku mobil Alphard wis Al-Fatihah. Wis digawa keren kok deh. Iku lah sing gawa deh. Nah ini kasihan, ya kan? Nggak dilihat jabatan, kedudukan, pangkat, ya kan? Karena kita orientasinya udah bergeser hari ini. Makanya banyak orang yang menyombongkan diri dengan kedudukannya, dengan jabatannya, dengan pangkatnya, nggak empati dengan penderitaan orang lain, menari-nari di atas penderitaan orang lain. Ini yang terjadi. Akhirnya apa? Masyarakat, rakyat hari ini sudah mulai kehilangan kepercayaan dengan pemimpinnya, dengan para wakilnya. Betul? Wong pamer, wong sombong, ya kan? Gue tunjukin rumah baru gue, ya kan? Isuk dijarah kabeh, wong ngerti kabeh, wong nonton deh, wah itu oke harga hartane, ya kan? Iki sombong, jangan. Sekarang kita menyaksikan banyak kesusahan yang melanda masyarakat kita. Maka jangan pernah pertontonkan kesombongan dalam hidup ini. Kalau Allah dikasih, yang mengasih kita amanah, mungkin berbeda dengan yang lain. Betul? Betul. Ini pelajaran, gitu kan? Maka apa yang dilihat? Yang dilihat oleh Allah dari kita adalah kebaikan-kebaikan yang senantiasa kita lakukan dalam kehidupan ini, Bapak Ibu. Kebaikan yang kita kerjakan itu nggak nunggu kita jadi pejabat, nggak nunggu jadi konglomerat. Siapapun kita bisa melakukan kebaikan. Kita menyelamatkan sampah kita sendiri, kita tempatkan di lubang sampah,
di tempat ya pembuangan yang sebenarnya, itu sudah kebaikan. Jangan sampahmu orang lain kemudian yang memasukkannya ke lubang sampah. Begitu loh. Ya termasuk ini, ya kan? Enggak nggak dipangan ya aku yakin pasti digowo, go balik, ya kan? Sate ini gitu loh, ya kan? Iki sate ini dipangan nang kene apa digowo balik? Go Bali. Lo bukan dipangan dhewe, engko Bali yang meneh ora. Tekor lah Pak Ustaz panitia yang ngono ceritane. Nah, ini pasti digowo. Kadang-kadang kita ini minuman ini betul ini. Jangan sampai ini ya. Kita minum sedikit tinggal. Ya kan habisin. Oh, itu kebaikan loh, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita ini minum kemudian ditinggal. Wong liyane ya ora gelem ngombe meneh. Ya dia khawatir nggak pula eneng penyakit kawan itu ya kan nular pula ini. Iki digawa neng gantek digawa. Lah iki kebaikan. Kadang-kadang kita menyaksikan kalau ada acara besar, ya kan masih tersisa dia banyak, ditinggal begitu saja, ya kan akhirnya terbuang. Mubazir itu kesalahan. Ini kecil Bu, sederhana Pak tapi ini indikator dari hati kita. Mental persoalannya membawa sampah kecil kita masukkan kantong kita lalu ada lubang sampah kita masukkan, itu persoalan mental, spiritualitas, kebersihan hati. Nek kotor ya payah diomongi, diancem kepiye pun Pak Kades ya ora juga deh itu. Awak ngomongin pun dia malah nggak kena aja. Ya udah aku ngomongin Pak Kades. Nah ini problem karena mental. Maka kita dilihat dari kebaikan-kebaikan kita, dan kebaikan-kebaikan itu adalah cerminan dari iman dan takwa kita kepada Allah, dan iman takwa kita kepada Allah itu bersumber dari hati kita yang bersih, Bapak Ibu. Berarti puncak dari kebaikan itu adalah kebersihan hati kita. Itu. Kita ngaji niki, Bapak Ibu, target muhasabah diri kita makin membersihkan hati. Insya Allah lapang pikiran kita, lapang hati kita, ringan langkah kita, lapang pula rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Maka malam ini kita bisa saling mendoakan, itu nikmat yang sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Maka saya doakan semoga Bapak Ibu semuanya insya Allah sehat jasmania, sehat ruhania. Amin. Lapang rezekinya, sehat kantongnya, wasapunia, wadompetia, waatenia, wakabenya. Kalau rezekinya masih jauh, saya doakan semoga didekatkan. Yang rezekinya masih sempit, semoga asbab kita ngaji malam ini diluaskan. Yang rezekinya masih dikit, semoga dibanyakkan. Ibu-ibu, saya doakan yang rezekinya masih beku, semoga segera dicairkan. Ngomong cair ini nomor 1 luar biasa ya. Bapak yang belum dapat tunjangan, saya doakan segera tunjang rezeki ini biar lancar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kita semua yang dirahmati Allah, itu poin pertama. Kita ini ngaji targetnya bersih hati. Tuh. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya nggak panjang-panjang kok, nggak lama-lama. 2 poin saja lah, ya. Karena saya sering dinasehatin sama guru saya, Ogeng, ya Pak Yai. Benek ceramah yo, nah yo, jo panjang-panjang, ya Pak Yai. Perhatikan jemaahmu di depan nak. Kalau udah duduknya berubah lebih dari 3 kali. Maka segeralah engkau sudahi. Aku tak perhatike lari kau iki. Lah mau silo wis mulai nyampe. Dulu punya nek sing akeh sing wis selonjor Pak Kades ya. Aku wis ngampun Pak Kades ya kan. Engko riko nangis pula Bu nang kono ya kan. Sedih Bu ceramahku ora lho Pak Ustaz. Jadi kok nangis rematik kumat Pak Ustaz. Ketimbang jadi penyakit ya kan, gak sisui kok insya Allah ya. Tadi kori kita Dinda Sulaiman Tumanggar ini membaca surah Al-Ahzab ayat 21.
Ini memang jadi landasan utama kita ya, Bapak Ibu, dalam kajian memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yuk bareng-bareng sadaqallahul azim, yuk ben semangat. 1 2 3. Sadaqallah. Sekali lagi Bapak Ibu yang banter. 1 2 3. Alhamdulillah Pak Kades karena sudah sadaqallahul azim. Demikianlah tausiah saya malam ini. Tapi rikono sadaqallahul azim. Oh karena tak mau ngono ya. Ngaji. Oh, enggak tak amplopi baru tahu rikono. Maha benar Allah yang maha agung ya. Ini landasan utama. Kata penting ya, dalam ayat ini uswatun hasanah. Tauladan yang baik. Siapa? Baginda Nabi. Ini problem yang kita hadapi sekarang, Bapak dan Ibu. Yang seperti saya sampaikan tadi. Banyak yang mempertontonkan kesombongan dibalik banyak ya, masyarakat kita yang membutuhkan pertolongan. Maka saya teringat Bapak Ibu, ada juga salah seorang cendekiawan muslim dari India ya, Pak Kades. Kita ini kalau dibanding-bandingkan sama India kayaknya agak mirip kita Pak Kades ya. Iya. Ibu kalau ngomong-ngomong India kenalnya sama siapa? Oh, Sarukan. Kucu-kucu tahe tadi ya kan. Salman Khan, ya. Amir Khan, Sugeng. Keneng potongan Pak Kades ya. Sugeng Suheri ya kan. Sugeng Khan ya kan. Orang yang potongan Pak Ustaz ya kan. Bukan itu maksud saya ya. Namanya Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi. Ada salah satu karya beliau itu judulnya Azmatun Hadzal Asril Hakikiyah. Krisis yang paling fundamental yang sedang kita hadapi saat sekarang ini, Bapak Ibu. Izin, kalau tausiah kita ini mengarah kepada nasihat kehidupan ya. Karena kita pengen dunia ini tidak lama, Pak Ibu. Maka rugi kalau kita nggak bahagia. Itu aja. Dunia ini orang suwi. Sementara bandingkan saja dengan negeri akhirat yang abadi, ya, yang kalau satu hari sedino ya, nang akhirat itu sama kayak 1000 tahun di dunia. Bahkan ada yang dijelaskan juga dalam dalil yang lain 50.000 tahun. Coba di dunia orang yang ngopo-opo nih Pak nang dunia niki. Sementara rugilah kita gara-gara yang sebentar ini kita lupa yang selamanya di situ. Maka gara-gara kita kemudian ingin dihormati, nyari harta, menghalalkan segala macam cara, nggak peduli halal, nggak peduli haram, karena pengen dihormati, pengen dimuliakan, ya kan? Nih orang duwe bondo ya disepelekan. Akhirnya kemudian kita menghalalkan segala macam cara. Pak Ustadz, wong sing haram ae payah, apa sing halal? Riba sude. Iku nek wong Batak iku Pak. Hantem kromo. Iki persoalan Pak. Problem kita hari ini menghalalkan segala macam cara. Nih. Maka apa yang harus kita lakukan? Jangan sampai ini terjadi. Karena apa? Dunia ini sementara, dunia ini sebentar, kudu kita melakukan kebaikan. Karena ini
Dunia ini mazro'ah, ladang buat kita. Kuncinya apa? Syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sabar atas semua ujian yang diberikannya. Karena manusia hidup gak akan dia ya luput dari ujian dari Allah. Pasti selagi nyawa masih di kandung badan, selagi nadi kita masih berdenyut, jantung kita masih berdetak, pasti kita ada masalah. Jangan lari dari masalah, hadapin masalah itu. Karena ketika kita selesai dari masalah yang satu, kita akan menuju masalah yang lainnya. Dan setiap masalah itu mengandung hikmah pelajaran buat kita. Jadi semua kita pasti ada masalah. Saya ada masalah. Ya kan? Ibu, wajahnya wajah-wajah bermasalah saya lihat semuanya. Nah, Riko lah sing bermasalah. Wajah-wajah punya masalah, maksud saya gitu loh. Maka bersyukurlah atas segala apa yang Allah berikan, karena semuanya begitu indah. Pak Kades hafal juga ya, luar biasa ya kan. Bersabarlah atas segala musibah yang menghampiri, karena semuanya tak akan, orang ngerti meneh Pak Kades, lama. Itu sedih sementara, senang, pinter ya kan, sakit sementara, sehat. Kok selamanya bu ngeyel kali kok. Kayak mau tak omong gak enak sih selamanya nang dunia. Ulang, ora lulus iki yo. Ya kan? Sakit sementara, sehat, miskin sementara, kaya. Selamanya. Sementara ya, dunia sementara, akhirat itu orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, bupati, Pak Camat, Pak Kepling. Kami senama Bu, senama. Kami tadi udah janjian di situ ya kan. Kita senama Pak Ustadz ya. Aku nggak suwi-suwi nyampe ke Riko sing suwi ya kan. Ojo Riko ngapain aku, siap Pak Kades, tergantung ku salaman Riko nek bar aku ceramah. Enggak, semuanya lah kita bakalan mati, nggak ada yang nggak mati. Ustadz Sugeng seneng Riko, seneng, semangat kali Riko. Nggak ada yang nggak mati. Dunia ini sebentar sementara, maka saya sering sampaikan, jangan sampai dunia yang sebentar ini kita nggak bahagia. Itu loh, nengokin orang lain punya harta banyak, kita loro hati ini, ngapain? Orang tentu dia hartanya oke, tentrem batin ini, bahagia uripe. Orang tentu, karena bahagia itu urusannya hati. Udah mobil mewah ya iya, asal tanggal 5 mumet dah sih. Orang bayar lah, wis ditagih tukang kredit. Dari kita kayak kita kepenak malah. Naik sepeda motor, malah lebih penak. Nek wong lanang wedok suami istri naik sepeda motor. Enak kan Bu? Bu pegangan duduknya nyamping. Luar biasa ya kan? Lagi mesra nek begini sitok ngadep ngalor, sitok ngadep ngidul,
Ya duduknya nyamping juga, tapi nggak pegangan pinggang, pegangan besi sepeda motor. Cekelan lah, cekelan apa cekelan, ya kan halal wis lah maju. Engko ke tiba los modar kan kayak seneng kan aku modar. Itu berarti lagi sesuatu ya. Enak kita naik sepeda motor ya kan bahagia. Nggak usah banding-bandingkan dengan orang lain yang punya mobil, maksakan diri kemudian nggak bahagia kita. Jangan. Urusannya hati, insya Allah rumah tangga kita kuncinya Bu. Nggak mesti kita harus kayak orang lain mungkin rumahnya megah sampai miliaran rupiah. Ya apa? Oma miliaran dijarain uang TKB jero. Ya kan? Itu bagus kayak kita. Uang pun mikir, apa sih tak jarak kok main deh orang yang apa-apa gitu. Enak, tenang kita, batin kita ya, bahagia. Nggak usah banding-bandingkan dengan orang lain. Pokoknya jangan gara-gara masalah kecil, masalah utang belum terbayar, lalu kemudian kita bilang sama suami, jujur Kang Mas, aku biyen ya, saurung nerima Riko, eneng aneh saudagar kaya raya. Mbuh, kenapa kok tak pilih Riko? 25 tahun kita nikah, aku nggak merasa bahagia. 25 tahun nikah kok nggak bahagia, Pak? Coba lah ini. Kadang-kadang ada tipe perempuan, Bu, amit ngapunten ya nggak nang kene tak mau aura ini bojo-bojo sing ora pernah nglawan abe bojone kok ya iki, ya kan? Ngono ado abe, nggak nang kene pokoke nang kampungku lah. 25 tahun aku nikah Riko Bang, nggak pernah bahagia. Loh, 25 tahun nggak bahagia. Anak Riko piro to, Bu? 7, Pak, 7. Ya Allah. Anak 7 kok orang bahagia. Kowe biyen nikah mbek Kang Mas ya. Ya ora delok slim pokoke bodimu isih ya ramping. Pirang kilo kowe biyen? Nek biyen aku 47, Kang. Saiki 74. Nah, kok enggak bahagia lho. Wis nambah kilo bojone nggih mentong golek duit ya. Nek pangan kok malah ngene enggak bahagia. Kan gitu kan? Nah ini kan keblinger. Kadang-kadang ada perempuan tuh yang gara-gara persoalan dikit hilang semua kebaikannya. Lah ini yang perempuan calon-calon penghuni neraka itu. Tuh. Ini orang-orang insyaallah ya. Bagi calon-calon penghuni surga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Riko delok lah itu, delok tanggane. Kita itu ya klimis saya. Enggak Riko sering kan motor Riko pelak-pelik. Lu enggak klimis deh. Gue nek hari Minggu dek weekendan. Wong aku ora pernah Riko jak nandindi kok. Ngombe sih aku. Alhamdulillah. Iku lah dek weekendan. Lho kok ngilang-ngilang ki. Jadi wong wedok. Apa enggak pernah kita ajak biyen ya, arek main-main nang pantai. Tak rental ke mobil, kita jalan-jalan nang panti cermin sedang berdagi ado kono. Sampai dekat panti cermin, mudun ke langsung ke mblayu nang pantai ku. Banyune sik gulung-gulung ke langsung berenang. Terus kemudian hampir hilang kowe, hampir modar. Sing nolong kowe sapa? Riko Kang. Aku lali kowe. Kowe arek nang bukit, tak ajak jalan-jalan nang bukit Gundaling kono beras lagi. Tekak bukit Gundaling, kowe tekan dhuwur glundung tekan ngisor sampai mengisor. Tekak ngisor raimu kena tletong kuda. Sing ngelap sapa? Riko Kang. Aku lali kowe. Ya Allah, Bu. Jauh sempet Bu ya. Awak kami ini doalah mudah-mudahan ibunda yang ada malam ini, yang ada di majelis ini, insyaallah ini nanti kalau di akhiran termasuk golongan yang disampaikan seperti kata baginda Rasulullah, udkhuli ya min ayyi ya abwabil jannah syi'ti. Masuklah kalian ke dalam surga dari pintu mana yang kalian suka. Pengen Bu? Insyaallah ya. Apa syaratnya Pak? Siji wae. Patuh taat ambek bojone. Wis titik. Aja kakean tangkem niku ya. Aja kakean tekon niku ya. Aku soalnya nek ngaji Pak Kades kan kadang Pak Ustaz boleh tanya. Apa Bu?
Suami yang bagaimana yang layak dipatuhi Pak Ustadz? Walah, panjang ceritanya. Bojoku males, tangine bangkong. Kaya ngono dipatuhi Pak Ustadz, mbok preketek-ketek Pak Ustadz. Lari kok arek surga ora, ya kan? Kalau mau surga itu ya doake bojone. Yang penting diingatke ambil doa ambil Gusti Allah. Karena kita ini muzakir, pengingat. Kita bukan memberikan hidayah orang, itu hidayah hak prerogatifnya Allah. Mudah-mudahan malam ini kita jadi asbab ya, orang lain dapat hidayah. Wah, itu keren. Soal hidayah itu hak prerogatifnya Gusti Allah. Kita fazakir, innama anta muzakir. Ingetin, sampaikan. Karena kita tukang nyampe. Kita tukang ingetin. Soal hidayah itu Allah. Doain suami kita agar istiqomah di hidayahnya Allah. Doain suami kita agar dia senantiasa dalam kebaikan. Doain. Ibu lakukan yang terbaik. Tugas ibu patuh, taat, ambil bojo. Insya Allah. Kalau ibu kayak gitu kualitasnya, saya yakin dan percaya. Ini bapak-bapak ini. Enggak ibu pandang ini wajah bapak-bapak ini. Wajah-wajah ini wali. Wali murid Pak Ustadz. Itu lagi wajah-wajah para wali. Nek wali ku eneng ngamalani, eneng wiridane. Itu lho. Transformasi menuju jadi wali semuanya kan. Perhatikan wajahnya masing-masing. Kok ngono Pak Ustadz? Iya. Dulu di Yaman ada seorang namanya Abdurrahman Bazalhaban, Pak. Oh. Satu ketika dia mau wiridan. Itu kalau dalam bahasa tasawuf itu ada istilah uzlah. Uzlah itu mengasingkan diri. Artinya menjauhkan diri dari fata morgana duniawi lah, hiruk pikuk. Kalau Nabi dulu itu bertahanus. Ya, beliau bertahanus di gua Hira. Maka wahyu yang pertama turun itu saat Nabi bertahanus di gua Hira. Biasanya itu kalau tarekatan sekarang itu ada suluk. Nek suluk kita ngerti. Itu supaya apa? Supaya tidak terganggu dengan yang lain, gitu kan? Setelah ada tawajuh, kemudian ada persulukan. Gitu. Jadi kalau apa kemudian diajarin, dituntun sama mursyidnya, ada wasilah. Itu istilah-istilah dalam ilmu tasawuf. Nah ini Abdurrahman Bazalhaban. Dia masuk, ada gua di kampungnya. Sebaik dia masuk, dia lihat kok ada orang-orang sudah di situ, ya beramal, berzikir, berwirid. Akhirnya mereka bareng-bareng lah di situ. Tapi ada yang si Abdurrahman Bazalhaban ini herankan. Kayaknya luar biasa kali amalan orang ini. Kenapa? Dia lihat kalau bekal mereka habis, ada aja orang datang nganterin, gitu ya. Apa nih rahasianya? Akhirnya dia jumpai, Tuan, izinlah saya nanya, apa sih rahasianya? Kayaknya kalau saya lihat nih tuan-tuan ini ya, doanya kok cepet kali diijabah Allah. Bekal habis ada yang nganter. Rahasianya apa sih? Ya wiridannya apa? Sami mawon wiridannya mbek panjenengan, mbek sampean, ya kan? Pasti ada bedanya. Cuman gini, kami ya di kampung ini ada seorang wali. Ya. Setauku aku lahir di sini, besar di sini saya. Gak ada wali lagi. Ada, ya kan? Kami terus terang saja karena ada wali di sini, kami kemudian ya belajar kalau dalam wisata itu berwasilah. Gitu. Dengan wali ini wiridannya itu luar biasa. Apa iya? Siapa menurut kalian? Yang kalian maksud? Oh, namanya Abdurrahman Bazalhaban. Loh, dia kaget. Kok aku diomong wali? Emang aku siapa? Kamu bohong. Mana pula Abdurrahman Bazalhaban itu wali? Emang kalau dia wali wiridannya apa? Amalannya apa? Nek wali deh. Oh, dia terkenal di kampung kami. Wiridannya ternyata adalah Bapak Ibu. Dia adalah orang yang sangat sabar mendengar setiap repetan istrinya. Oh. Langsung dia kemudian batin, itu aku banget. Jadi wirid.
Dan romane. Ngono tak delok riko-riko iki arek jadi wali. Karena sabar ya, menghadapi repetan istri ya. Pak Kades kaya iki ya dulune wali riko iki. Mungkin sukses riko 3 periode. Karena sabar ya kan, mendengar repetan Ibu Kades ya. Insyaallah, ya kan? Jenenge kita ki wong lanang, Pak. Nek wong lanang iki gak banyak berkata-kata, ya kan? Meneng jujuk ninggal deh. Enggak lah, insyaallah. Kita kadang-kadang enggak kayak cangkem. Alah, wis lah timbang jadi panjang. Ya kan? Agus meneng kadang-kadang. Ngono, Bu. Iki wong bojone Riko nek wis meneng, ya aja jawab. Engko dia yang jawab Riko pun kan. Engko memang merengkel. Gitu. Dia meneng dikosarake gitu kan. Wis enggak apa-apa meneng wae. Nek wong lanang koyo ngono memang, ya kan? Ya mudah-mudahan ini berubah, insyaallah bertransformasi arek jadi wali bojone Riko, Bu. Ya antara wali tapi aja sampai lah eneng juga ceritane iki ngapunten Pak Kades. Ada di negeri hutan belantara iki kelompok binatang buas, Pak, lagi rapat musyawarah. Ada harimau, singa, ya kan, kemudian gajah, ular, buaya, rapat orang itu. Tahu-tahu datang kucing, meong meong meong. Yo rimo teko tempeleng deh, tepok. Kau kucing, kok sini kau? Orang ini kelompok binatang buas kok. Apa kata kucing? Meneng ke harimau. Ngerti kue? Aku dulu harimau kayak kau. Tapi sejak kawin jadi kucing kau. Aku nggak ngomong ya, Riko wali apa kucing. Nggak punten. Insyaallah intermezzo. Insyaallah mudah-mudahan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Potret ini Bapak Ibu sekalian, kehidupan kita hari ini ya, bagaimana kita menjadikan baginda Rasulullah ini solusi uswatun hasanah, ya tauladan yang baik dalam kehidupan kita. Karena krisis ketauladanan ini sekarang yang terjadi. Sudah banyak pemimpin nggak layak ditauladani. Tuh, mudah-mudahan Pak Kades ora ya bisa jadi tauladan. Nggak hanya pemimpin, semuanya kita, wong tua nggak jadi teladan buat anak-anaknya. Banyak. Maka sering saya bilang, jangan hanya kita sekedar nyalahkan aja anak-anak itu di luar sana. Ya wong tua ini nanti, wong itu kok isi keluyuran jam 1, isu ya. Apa mamanya orang kecarian, bapaknya nggak kecarian. Kadang-kadang kalau ada anak-anak yang masih keluyuran di mana-mana, apa nggak dicari itu sama bapak mamanya. Makanya saya kadang-kadang jujur prihatin sekali, sedih kita. Ada anak masih di bawah umur jadi korban, ya, yang melakukan tindak pidananya masih juga di bawah umur, sehingga kemudian tidak bisa dikenakan undang-undang hukum pidana karena masih di bawah umur, tapi perilakunya bejat melebihi orang dewasa. Kita menjawab sopo bapak mamai. Aja bapak mamai kemudian malah melakukan tindakan yang membela bahwa anaknya terkesan nggak bersalah. Prihatin kita Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Banyak orang tua nggak jadi tauladan buat anak-anak. Maka problem kita hari ini krisis ketauladanan, solusinya apa? Menauladani baginda Rasulullah. Karena Rasulullah uswatun hasanah. Nek uswatun hasanah itu tingkatannya memang luar biasa Bapak Ibu. Tinggi gitu. Itu kalau kita kaji secara lebih jauh, tidak banyak karakter Nabi yang punya ya predikat uswatun hasanah. Itu Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka apa yang tercantum di situ? Kalau uswatun hasanah yang pertama, dia jadi tauladan dalam kehidupan. Nabi, ya. Yang kedua, terdapat nilai-nilai kebaikan ya di dalam dirinya. Nabi, sidik, amanah, tabligh, patona. Contoh ya buat kehidupan kita. Perilakunya luar biasa. Karena dia diutus ke muka bumi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak. Akhlaknya ya
yang terpuji akhirnya kemudian dikenang sepanjang masa. Tidak hanya kita umat Islam, bahkan di luar Islam pun mengakui adab dan akhlaknya baginda Rasul. Ada salah seorang intelektual, tidak Muslim, Yahudi, berkebangsaan Amerika, sejarawan, namanya Michael Hart. Apa yang dia bilang? Michael Hart itu dalam bukunya 100 ya, tokoh terkemuka ya, paling berpengaruh dalam sejarah umat manusia. Itu Kristen, itu Yahudi, non-Muslim, bukan Islam. Dia menempatkan Nabi sebagai ranking pertama di antara yang lain-lainnya. Kenapa? Diakui Nabi itu mampu membangun peradaban umat manusia karena akhlak dan kepribadiannya yang sangat mulia, Bapak Ibu. Ini kuncinya. Membangun bangsa itu kuncinya adab. Ini orang dua adab, nek sombong, nek khianat, ya kan? Nek tukang make up, nek pamer, rusak negeri kita. Betul? Tapi kalau punya adab, oh itu kunci membangun bangsa. Hari ini kita tidak kekurangan guru besar, enggak kekurangan kita yang bergelar doktor, yang bergelar profesor, enggak. Hari ini kita enggak kekurangan orang-orang pintar, orang-orang hebat, enggak. Hari ini kita kekurangan orang-orang berakhlak, orang-orang beradab. Betul, Pak, betul. Ini, Bapak Ibu. Maka al-adabu fauqal ilmi, adab itu lebih tinggi dari ilmu, lebih tinggi dari yang lain-lainnya, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Ini contoh baginda Rasulullah. Rasul memiliki kepribadian yang mulia, makanya dia dikenang sepanjang zaman, sepanjang masa. Ibu masih ingat kan, kalau dulu main nasib, ya kan? Itu ada lagu kasidah. Cantik-cantik berdandan, semoleh indah dipandang, selaras kata perbuatan, pasti orang pun senang. Semanis cincin di jari, berhias permata intan, elok budi pekerti, harum jadi. Jadi, lali kenangan. Itu. Nabi kan dikenang sepanjang zaman. Lali, Bu. Ya aku pun maklum, ya kan? Wong wis tua-tua kaya kita iki nek ngaji nih dewasa ya maklum lah. Jangankan lagu Pak Ustadz, wong kadang-kadang wis dihafal ayatnya yo lali kok. Kadang-kadang ngapal pangkal, hilangnya ujung. Udah dapat ujung, hilangnya pangkal. Makanya saya sering ya, kadang-kadang pakai bling Pak Ustadz. Kalau pas misalnya manasik umroh, ya, pas ngasih bekal itu, saya bilang sama ibu-ibu yang usianya sudah kepala 6, kepala 7 apalagi, ya kan? Terus gak usah rempong-rempong, Bu, dikasih buku panduan, kudunya ngapal, ora bakalan iso hafal riko, ya kan? Udah, yang penting apa yang sudah ada di sini, itu aja diwiridkan, diamalin. Oh enggak Pak Ustadz, aku udah tak hafal kabeh. Alah Bu, payah loh, gitu kan? Aku iso kok alhamdulillah, ya kan? Ya nang kene kok hafal, nang kono ora ngerti, ya kan? Nang kono rame, orang depan kaca hafal deh, alhamdulillah. Mulai pertama kali nengok pertama kali Ka'bah langsung deh Allahumma 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 ketunenan deh opo lagi Allahumma Allahumma awannya sampai terharu. Ibu kok iso sampai nangis ngono rahasiane opo gitu kan. Rahasiane opo ngaku lali sambungane doaku opo. Allahumma 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 bariklah Nabi marojakan. Iku juga lah sing hafal deh, sing inget, sing teko, sing lain lali kabeh. Nah jenenge wong tua. Belajar di waktu kecil, bagai mengukir di atas. Belajar sesudah dewasa, bagai mengukir di atas. Iya, seneng nek ngaji ambek wong-wong jadul zaman dulu.
Zaman dulu kan kita kan ngono ya Bu ya kan. Kita masih anak-anak kita mana hafal itu. Wah ini hafal lah boy lah apa ya kan. Aku suka nonton Son. Agak wani ya. Horek. Berangkat normal, pulangnya budek kan. Lagu-lagu kayak gitu yang dihafal anak zaman now. Kita ini bahagia sekali. Kita masih merasakan bagaimana main patok lele itu. Awak tangkep pertokan dari batu awak. Pengalaman di kolam. Iya, pengalaman aku kena batu ini biar. Main patok lele. Kita masih merasakan bunyi mesin ketik. Kotak-kotak. Masih merasakan kita nonton TV 14 inci hitam putih, ya kan? Kita pakai pling. Oh, seru-seruin nonton bola. Ricky Yaakob. Cool. Nurut bleret dewa lancar baterai ini. Tenan ora, Pak? Aku ngerasa ke, oh kok enggak kok. Cas lah tanggung. Gula pora itu mau. Masih merasakan gitu, Bu. Kita ini hebat generasinya. Kita juga merasakan ini handphone. Ya kan? Anak-anak zaman sekarang mana merasakan dia, mana ngerti dia main patok lele, mana ngerti dia TV 14 inci hitam putih. Kita ngerasakan, kita pun sekarang ini, wong-wong tua pun saiki nenek-nenek Android. Nenek-nenek. Anak diomong butuh nek Amerika iki lho apa-apa iki delok. Baca Quran nek baca Quran. Nenek iki sambilan lho arek nonton sinetron nenek itu kesayangane nenek, ya kan. Nek wis tuwa nek baca Quran, alang kowe nek baca Quran yo. Tapi engko nek sinetrone main kayak ngerti nenek, yo nek buka Quran auzubillahi minasyaitonir rajim. Nek wis main, sadaqallahul azim. Nek lampir, gua nggak butuh nih jadi gerandong kabeh. Nah ini orang eneng Pak lah. Nabi itu punya karakter mulia, ini kuncinya. Ya. Nah, kalau kita baca dalam surah Qalam, ya Al-Qalam ayat 4 tuh, wa innaka la'ala khuluqin azim, itu jaminannya Gusti Allah. Nabi itu punya budi pekerti akhlak yang agung. Itu Allah yang menggaransinya. Itu kesuksesan baginda Rasulullah. Akhlak baik sekarang udah mulai hilang. Maka kita ini anak-anak kita bangun mereka dengan akhlak. Itu yang harus kita tanamkan. Uswatun hasanah itu yang ketiga karakternya apa? Tidak hanya memiliki kebaikan dalam dirinya, tapi dia mengajarkan kebaikan-kebaikan itu kepada orang lain, kepada sahabatnya dan sebagainya. Maka sahabatnya berhasil. Sahabatnya tidak hanya menjadikan Nabi sebagai tauladan, tapi sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan lain-lain, semuanya mereka juga jadi tauladan dalam kehidupan ini. Itu luar biasa. Nabi mengajarkan kebaikannya kepada orang lain. Yang keempat karakternya, dia ngajak ya orang lain untuk melakukan kebaikan atas apa kebaikan yang sudah dia lakukan, dia kerjakan. Itu karakter uswatun hasanah. Dan ini yang harus kita tanamkan. Artinya apa? Hari ini kita taulah dari Nabi, kita juga insya Allah bisa menjadi tauladan minimal buat diri kita sendiri. Sekup yang lebih kecil buat anak cucu keluarga kecil kita. Wes kita nggak usah abot-abot di sini merubah dunia niki, merubah negeri kita. Orang bakalan sanggup kita, Bapak Ibu. Tapi visi kita apa? Merubah diri jadi lebih baik. Memang kita nggak bisa jadi manusia yang sempurna, tapi kita dari hari ke hari bisa jadi orang yang lebih baik, Bapak Ibu sekalian. Kalau diri sudah berubah, jadi contoh buat pasangan hidup kita baik. Jadi contoh buat anak-anak kita, bangga anak kita melihat kita. Bapakku rajin sholatin nang masjid. Bapakku luar biasa. Nek kasih contoh di rumah, baca Quran, baca Quran. Makanya aku sekarang pandai baca. Kenapa? Contoh bapak mamaku kalau udah maghrib itu baca Quran. Sekarang udah mulai hilang Pak Ibu. Betul? Iki entek. Iki kabeh. Biyen kita maghrib wani lah metu omah. Nih enggak nang masjid apa nang musala. Nih enggak digawa pecut. Ya kan?
Karena pendidikan, baca Quran, ke baca Quran. Oh dulu luar biasa sekali tradisinya. Maka saya yakin ibu dulu waktu nikah sama bapak, hataman Quran dulu nggak waktu nikah? Hataman Quran. Kita Pak Bien, waktu sunat, ya kan? Urung sunat ke, urung atam kajimu, ya kan? Kalau udah waktu sunat, kita hataman Quran. Oh, Bien ngono, bangga orang tua kita ditempatkan jubah putih. Oh, diceluk gurune kita guru ngaji. Eneng gowo sekalian, eneng pulut, eneng macam-macam, ya kan? Seneng orang tua kita. Makanya anaknya soleh soleh. Sekarang itu udah mulai hilang, Pak. Dulu rumah-rumah kita bacaannya Quran. Itu yang terdengar. Rumah yang satu Ar-Rahman Allamal Quran. Yang lain Yasin wal Quranil Hakim. Terdidik kita. Sekarang itu udah mulai hilang. Aku seingat kok ngayun mamaku adikku. Salatullah salamullah. Ditelok urung turu juga agak kenceng. Salatullah salamullah. Delok urung juga turu. Ganti deh pamungkase. Bila Israil datang memanggil, jasad terbujur di delok merem deh kelapet saya. Lagu pamungkas malaikat Israil. Ini saiki mak lampir kali. Bang Toyib, napa enggak pulang? Bumi ini gaduh be bujuni anak jadi sasaran. Bang Toyib, Bang Toyib, Bang Toyib. Sampai kuat ngayon anake. Mau nanti anakku hilang nyangsang nang mana sana. Ini malampir. Apa enggak nek gede jadi grandong deh. Ya kayak Bang Toyib itu lah orang Bali-Bali jenenge ya. Sekarang udah beda gitu. Karena pendidikan dasar itu kan di rumah Bapak Ibu. Kita ini ngapain? Nggak usah kita rempong kali ngurusin orang. Di rumah kita, startnya di rumah kita. Kalau kita sudah baik, keluarga kita baik, jadi contoh. Kalau udah keluarga di desa Seming Cirim ini baik, insya Allah desa Seming Cirim ini jadi desa percontohan. Ngono Pak. Modalnya kita. Sekarang kesadaran kita, Bapak Ibu sekalian. Diri keluarga. Nek semuanya kita sama, tekadnya untuk berubah, insya Allah. Oh ya masyarakatnya bakalan berubah. Kalau desa Mencirim ini sudah jadi toladan, itu nyangkut desa-desa yang lain. Oh contoh itu desa saya Mencirim. Kalau semua desa sudah berubah, ya kan? Ya kecamatannya berubah. Nek kecamatannya berubah, ya wis kabupaten ini Deli Serdang. Nek kabupaten Deli Serdang, ya wis provinsi ini. Nek provinsi-provinsinya juga semua individu keluarganya tekad merubah diri. Yo Indonesia ini jadi lebih baik, Bapak Ibu. Makanya nggak usah bermimpi merubah dunia, merubah negeri. Mimpilah kita merubah diri kita dan keluarga kita jadi lebih baik. Itu saja. Jadi toladan dalam kehidupan kita. Insya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nanti kepanjangan. Saya lihat sudah banyak yang selonjor ibu-ibu ya. Sudah lebih dari 3 kali gerakannya ya. Intinya ini kajian kehidupan lah. Bagaimana kita mencontoh Nabi sebagai uswatun hasanah. Kita juga bisa menjadi contoh buat anak cucu kita, orang-orang terdekat kita, keluarga kita. Dalam apa? Kebaikan. Mumpung kita urip nang dunia niki, kudu kita jadikan dunia ini masro'ah ladang untuk berbuat kebaikan dalam kehidupan ini. Insya Allah ini akan kita petik nanti buah kebaikan yang kita tanam di dunia ini. Kapan? Nanti di akhirat. Di negeri yang kekal abadi. Itu tujuan utama perjalanan kita. Maka mumpung dikasih kesempatan di dunia ini, lakukan kebaikan. Sekecil apapun itu. Allah pasti balas dengan kebaikan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun, walau sebesar biji jeruk, Allah balas kebaikan kita. Sebaliknya, kejahatan walau sebesar biji jeruk, sekecil apapun itu, kita akan merasakannya, Bapak Ibu.
Makanya kalau kita nggak suka dihina orang lain, ojo ngina orang lain. Kalau kita nggak mau disakiti sama orang lain, ojo kesakiti hati orang lain. Kalau kita ingin dimuliakan orang lain, muliakan juga orang lain. Insya Allah, karena kebaikan pasti akan berbalas dengan kebaikan. Allah tak pernah memungkiri janji, Bapak Ibu. Di dunia ini dan juga kelak di akhirat nanti kita akan menuai benih kebaikan yang kita tanam waktu hidup di dunia. Maka sebagai apapun kita, kesempatan terbaik melakukan kebaikan dalam hidup ini, amal ibadah kita, mudah-mudahan ini jadi bekal modal buat kita semuanya untuk menuju kehidupan yang kekal abadi kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, sudah lebih 1 jam Pak Kades. Mohon maaf kalau kesuwen, ya, kelamaan. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini nasihat kehidupan buat saya dan juga buat kita semuanya. Semoga kita jadi orang lebih baik, ya. Lebih kuat iman dan takwanya, dan lebih bersiap diri untuk menghadapi kehidupan di fase-fase selanjutnya. Karena semua kita pasti akan menuju fase berikutnya. Mati bukan terakhir, itu malah awal, ya, menuju kehidupan yang kekal abadi. Karena kita akan ditransitkan dulu di alam barzah. Dan semuanya akan dibintai pertanggungjawabannya. Makanya di dunia ini, ayo terus kita bersiap diri. Semoga kita bertemu dengan ajal kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Eneng sego ojo golek upo. Satrio Jawa asmine niku Gatotkaca. Kula niki dai Jawa asmine Sugeng Wanto. Bapak Ibu nemu lelepet ya kula nyuwun ngapunten lan nyuwun di ngapura. Nggih. Kabul niate lan kabul hajati nggih. Pandunganipun lan Bapak Ibu lan sedulur sedaya mugi-mugi diparingi wilujeng barokah. Insyaallah gangsar urusane, lapang rezekine, berkah uripe, masuk swargane Gusti Allah insyaallah teng akhirat nanti nggih. Ngertos orang ngertos nggih. Apa ngertos, Pak? Boten. Wis nggih wae, Pak. Ya, baik yang tadi saya sampaikan, baik semuanya itu doa semuanya itu, ya kan? Pohon selasi di tepi laman, pohon dadap tepi pandan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf saya atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.